Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah teman-teman sahabat HNI Fighter Group dimanapun Anda semua berada yang bisa menyimak edukasi penjelasan tentang program Umroh Family Fighter. Maka penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, penuh rasa syukur Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, waktu yang lapang, waktu yang leluang, kesempatan yang banyak kepada kita, dan juga kesempatan bertemu dengan Halal Network Internasional, wabil khusus di Fighter Group. Dan dengan demikian itu menjadi wasilah kita semoga insya Allah untuk bisa menyempurnakan apa yang menjadi semangat kita, yaitu pergi haji dan juga umrah insya Allah. Pada kesempatan saat ini saya akan jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sahabat semua, tentang program Umroh Fighter Family yang insya Allah direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2023. Waktunya di antara pekan pertama atau pekan kedua, dan tanggal difiksasinya akan mengikuti rilis jadwal penerbangan yang insya Allah akan diupdate di tahun depan. Bagian dari semangat edukasi tentang umrah ini, saya ingin menyampaikan kembali, mengingatkan kembali kepada kita semua tentang pentingnya kita untuk bersemangat pergi haji dan umrah. Haji adalah menyempurnakan rukun Islam. Sebagaimana kita pahami, Islam itu terbangun atas 5 pilar, 5 rukun utama, yaitu dibangun atas bersaksi kepada tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji bagi yang mampu, dan ini bagian dari semangat kita, dan itulah mengapa di Halal Network Internasional di HNI kita mengcapture karakter mampu sebagai bagian dari karakter penting yang harus dimiliki oleh seluruh agen dan leader di HNI. Barang siapa yang mampu berhaji namun tidak berangkat haji, maka sama saja apakah ia mati sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani. Dalam ayat Quran dikatakan walillahi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ayat ini dan hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya haji untuk menjadi cita-cita kepada kita. Dan itulah mengapa dalam edisi-edisi motivasi yang kita sering berikan, yang dalam banyak kesempatan, bahwa kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat insya Allah sebagai seorang muslim. Karena sejak dari kita sebagai seorang muslim, kita telah dibentuk untuk memiliki dream, memiliki mimpi yang besar meskipun mustahil. Dan menariknya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita setahap demi setahap menuju pergi haji akbar, karena umrah adalah bagian dari haji itu sendiri, ya, yang disebut dengan namanya haji kecil. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-hajj al-asghar. Namun jumhur ulama, kesepakatan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-hajj al-asghar adalah umrah. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Maka semangat kita untuk pergi haji insya Allah sebagai tahap langkah pertama adalah pergi umrah. Keutamaan haji dan umrah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang pergi haji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok, tidak berkata-kata kotor, ya, tidak melakukan kata-kata kotor, tidak berbuat fasik, tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat yang maksiat, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, gitu ya. Dan pergi kita dalam haji dan umrah, ya, pergi haji dan umrah termasuk di dalamnya ada umrah, itu bisa menjadi bagian dari apa yang dimaksud oleh hadis ini, gitu ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah semata. Sehingga Allah seperti menyeiringkan antara haji dan umrah, sehingga apa-apa yang menjadi ganjaran yang diberikan pada saat haji itu bisa juga diberikan pada saat umrah, walaupun tentu porsi haji lebih besar. Penghilang kefakiran dan dosa. Apa manfaat dari haji dan umrah? Rasulullah SAW bersabda,
iringi umroh dengan haji atau sebaliknya, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat dari besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwati iman rahimakumullah, dan inilah semangat kita. Kita adalah hamba yang pasti banyak dosa, banyak bergebilang kesalahan, banyak kekhilafan, dan keinginan kita terhadap kebutuhan atas dunia untuk mencukupi kebutuhan kita itu juga sangat besar sebagai seorang manusia yang fana. Maka umrah adalah bagian dari ikhtiar kita secara manusiawi atas nilai-nilai yang Rasulullah SAW ajarkan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bisa mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah, yaitu berupa ampunan yang besar, dan Allah hilangkan kefakiran pada diri kita dan keluarga kita. Maka para ulama sering mengatakan tidak ada orang, insya Allah tidak ada orang yang fakir, jatuh bangkrut, jatuh miskin yang pergi haji dan umrah sepanjang haji dan umrahnya berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Penghapus dosa. Ini adalah bagian dari semangat kita juga. Satu umrah hingga ke umrah berikutnya, satu umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Jadi di antara kedua umrah adalah penghapus dosa, menjadi kafarat ya terhadap dosa yang dilakukan di antara kedua umrah. Maka itulah mengapa para ulama mendawamkan kita untuk senantiasa pergi haji setiap tahun gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan menjadi semangat kita untuk senantiasa tiap tahun kita pergi umrah bersama keluarga gitu ya. Haji dan umrah bagi mereka yang benar-benar mau. Yang subhanallah ya, janganlah kalian mengkhususkan melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid dalam tujuan ibadah, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Jadi tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk tujuan ibadah kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang subhanallah ini bagian dari motivasi kita untuk melakukan perjalanan umrah. Salat di masjidku lebih utama daripada 1000 salat di masjid lain. Ganjarannya 1000 kali lipat lebih besar daripada di masjid lain. Salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali salatnya dibandingkan di masjid lain. Subhanallah. Ini kalau kita hitung dengan kata-kata sederhana, jika kita sehari satu hari salat, ya 5 kali salat fardu, sehari salat di Masjidil Haram, itu nilainya sama seperti kita sholat sepanjang 274 tahun. Sehari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Kita lakukan 5 waktu dalam satu hari di Masjidil Haram. Satu harinya itu setara seperti kita sholat 274 tahun tanpa henti. Padahal usia kita aja gak nyampe segini gitu ya. Satu hari sholat di Masjid Nabawi, satu harinya setara seperti 3 tahun. Subhanallahnya kita melakukan perjalanan ya kurang lebih 9 hari di Mekah dan Madinah, dan betapa mahalnya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian nilai ganjaran yang kita berikan. Uang yang kita keluarkan tidak sebanding dengan besarnya pahala, besarnya ganjaran, besarnya nikmat, besarnya kasih sayang, dan insya Allah ridho yang Allah berikan kepada kita, dan tentu saja juga harapan ampunan yang Allah berikan kepada kita. Maka bersemangatlah, kuatkan komitmen Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa pergi umroh insya Allah tahun depan bersama HNI Fighter Group. Nah, ini adalah paket harga yang disiapkan untuk umroh Fighter Family. Kita ada harga kuat gitu ya. Harga kuat ini artinya satu kamar berempat gitu. Ini untuk mereka yang memilih berangkat umrohnya sekamarnya nanti ya di Tanah Suci itu berempat, nilainya adalah 34 juta rupiah per orang. Kalau yang memilih untuk sekamarnya bertiga itu 36 juta setengah. Kalau yang memilih sekamarnya berdua, misalkan untuk khususnya untuk yang pasangan gitu ya, itu 39,5 juta rupiah. Ini adalah paketnya. Jadi perbedaannya di sini lebih kepada paket fasilitas akomodasi sepanjang di Tanah Suci. Nah, fasilitas hotel yang insya Allah akan disediakan itu adalah Rotana Hotel Bintang 5 Mekah di Zamzam Tower ya, atau yang setaraf dengannya. Tapi insya Allah kita upayakan di tempat ini ya sesuai dengan penyampaian dari pihak travel. Kemudian di Madinah insya Allah akan di Millennium Taibah Hotel Bintang 5, di mana juga insya Allah ini juga tempat yang cukup baik dan cukup sangat nyaman, karena tujuannya adalah agar kita bisa fokus ibadah dengan baik, dengan nyaman bersama keluarga, bersama sahabat, dan Bapak Ibu tidak kesulitan dan tidak kerepotan kepada hal-hal yang sifatnya perintil-perintil teknis
dan insya Allah mudah-mudahan membuat kita jauh lebih khusyuk gitu, lebih konsentrasi, lebih fokus kepada ibadah umroh kita sepanjang di tanah suci. Kemudian fasilitas yang akan kita yang akan diberikan itu adalah Mekah Madinah dengan menggunakan kereta. Jadi insya Allah kita akan berangkat, tibanya di Mekah lebih dahulu. Kita akan menunaikan umroh lebih awal ya. Jadi hari pertama kita sudah umroh sehingga kewajiban kita sudah selesai lebih dahulu. Sehingga jauh lebih tenang secara hati dan bisa lebih fokus khusyuk untuk ibadah-ibadah berikutnya. Dan jikalau mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya, tapi kalaupun ada yang sakit sudah jauh lebih tenang. Maka ini kita umroh lebih awal di waktu Makkah, melakukan umroh di pertama. Kenapa? Karena istirahat paling nyaman itu adalah di kota Madinah, di kotanya Nabi SAW. Kemudian nanti ada city tour Mekah. Oh ya, kita dari Mekah ke Madinah menggunakan kereta ya, menggunakan kereta, tidak menggunakan bis. Ini durasi perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam. Dan ini menghemat tentu saja kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam. Karena biasanya perjalanan Mekah Madinah menggunakan bis itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam ya. Maka dengan menggunakan kereta ini jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih menghemat tenaga, lebih efisien juga. Kemudian ada city tour, tentu ini bagian dari wisata ke Mekah dan Madinah. Dan ada tur Taif. Nah subhanallah, kita akan datang ke kota Taif, di mana nih kisah sejarahnya sangat masyhur sekali ya, ketika Rasulullah berdakwah ke Taif kemudian dilempari oleh batu, dan Rasulullah ditawarkan 2 gunung di kota Taif itu untuk ditimpakan kepada kota Taif, tapi Rasulullah bersabar dan mendoakan penduduk Taif, dan ternyata dari kota Taif lah kemudian keimanan memancar dan begitu banyak generasi Islam hebat di pasca Fathu Makkah, bahkan pasca wafatnya Rasulullah SAW, menjadi generasi-generasi yang menjadi pembela Islam. Ini adalah kota Taif. Kotanya sangat indah, tempatnya sangat subur, seperti puncak ya, sejuk. Dan kita akan berkunjung ke kota Taif gitu. Nah, maskapai yang insya Allah akan kita gunakan, ini pilihan beberapa maskapai karena nanti melihat kondisi rilis jadwal maskapai penerbangan di tahun depan, yaitu Etihad Airways, Emirates, Oman Air, dan Qatar Airways gitu ya. Ini pilihan-pilihan dan ini maskapainya bagus semua. Airportnya juga keren-keren gitu ya. Kalaupun kita transit, insya Allah transitnya sangat nyaman gitu ya. Kemudian ini harga sudah termasuk dengan visa umroh. Kemudian termasuk handling bandara gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot dengan koper. Sudah termasuk lounge gitu ya. Bapak Ibu insya Allah terfasilitasi. Sampai di airport di Cengkareng ada lounge yang bisa memberikan fasilitas kenyamanan buat Bapak dan Ibu sekalian untuk beristirahat sambil menunggu jadwal masuk penerbangan. Kemudian fasilitas bus eksekutif AC sepanjang di Tanah Suci. Kemudian asuransi perjalanan, ini bagian dari kewajiban regulasi. Kemudian mutawif ya. Mutawif ini adalah pembimbing kita dan sekaligus pendamping kita sepanjang pelaksanaan ibadah umroh di Tanah Suci. Dia akan memberikan edukasi, informasi, dan pendampingan ibadah. Kemudian perlengkapan ya, tentu saja ada perlengkapan. Kemudian ada tour leader nanti dari pihak travel yang akan mendampingi kita untuk kemudian bisa mengatur hal-hal operasional teknis dan sekaligus menjadi pendamping dan pembimbing juga ya, bisa menjadi pendamping dan pembimbing juga. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kita bisa siapkan juga fast track imigrasi, ini melihat kondisi yang memungkinkan ya. Harga tidak termasuk pengurusan paspor, vaksin meningitis, pengeluaran pribadi jamaah, dan PCR di Arab Saudi ataupun di tanah air. Ya, hal-hal yang sifatnya pribadi tidak termasuk dalam paket biaya ini. Manasik sudah otomatis masuk ya. Manasik secara online nanti akan diberikan manasik online lewat Zoom, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses dengan mudah, Bapak Ibu dimanapun, dan nanti akan direkam lewat YouTube, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Jika sempat tidak mengikuti secara langsung, Bapak Ibu bisa lihat dari rekaman. Dan nanti akan ada manasik yang tidak manasik terus menerus sepanjang di tanah air, sepanjang di Tanah Suci gitu ya. Jadi nanti persiapan mau berangkat kita akan ada manasik lebih dahulu, dan kemudian sesaat sebelum kita akan melakukan umroh kita akan manasik kembali, mereview lagi, mengingatkan kembali untuk persiapan umroh gitu. Jadi insya Allah sangat lengkap informasi, dan karena kita waktu cukup sangat panjang, Bapak Ibu juga bisa mereview begitu banyak persiapan untuk manasik umroh. Perlengkapan apa saja yang bisa didapat? Pertama adalah buku panduan umroh, kemudian ada ID card, kemudian ada batik ya, insya Allah. Kemudian ini kain ihram gitu, kita dapat kain ihram. Kemudian mukena buat ibu-ibu. Kemudian bantal leher buat di pesawat biasanya, atau di bis nanti buat kenyamanan bagi yang suka. Kemudian ini shawl ya, dapat shawl sebagai bagian dari identitas. Kemudian dapat tas lempang, ini tas lempangnya bagus ya, kalau dari
gemilang multazam, ada tempat sendalnya. Kemudian ada kopernya juga koper yang bagus dan kopernya yang koper yang fit, sehingga bukan koper yang keras sehingga tidak mudah pecah dan sangat bagus sekali insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak mudah rusak dari pengalaman yang ada gitu. Persyaratan untuk kelengkapan dokumen, Bapak Ibu harus menyiapkan KTP, ya bisa dengan soft copy-nya, PDF atau foto yang bagus. Kemudian kartu keluarga penting. Kalau yang berangkat dengan pasangan suami istri wajib menyertakan juga buku nikah ya. Kemudian pas foto warna background putih, fokusnya harus 80% wajah, bisa berupa soft copy. Kemudian sertifikat vaksin COVID dosis 1 sampai 2 dan booster 3. Bagi yang belum segera pastikan segera vaksinasi 1, 2 dan 3. Kemudian dapat berupa PDF dan soft copy, ini bisa diambil dari aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian paspor dengan nama minimal 2 kata, paspor asli yang harus diserahkan ke kita dan juga bisa untuk awalan kirim soft copy. Dan ini yang penting nih, catatannya adalah paspor masih harus berlaku minimal sampai dengan Juni 2024. Jadi kalau ada yang paspornya berlakunya di bawah bulan Juni gitu ya, misalkan bulan Januari 2024 di bawahnya lagi, apalagi wajib memperpanjang paspor gitu ya, wajib memperpanjang paspor segera, jangan lama-lama mumpung masih ada waktu gitu ya. Baik, open registrasi kita sudah mulai sejak 10 Desember dan ini pendaftaran sudah mulai masuk. Pelunasan pembayaran maksimal tanggal 10 September, tolong dicatat dengan baik ya. Tanggal 10 September semua biaya pembayaran sudah harus lunas. Kemudian penyerahan dokumen maksimal 30 September 2023. Ini secara fisik ya. Penyerahan dokumen secara fisik, terutama paspor itu wajib sudah diserahkan secara fisik. Pembayaran DP ini 5 juta rupiah gitu ya. Bapak Ibu sekarang bagi yang mau daftar aja dulu ya. Isi namanya dulu gak apa-apa. DP-nya bisa berikutnya, no problem, gak masalah gitu. DP 5 juta rupiah ini untuk memastikan seat Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian cicilan tiap bulan Bapak Ibu bisa setorkan gitu. Ada uang segera setorkan, ada setoran insya Allah diterima, akan kita catat. Dan sampai maksimal dilunasi pada tanggal 10 September 2023. Ditransfer ke Bank Syariah Indonesia BSI 713-983-5195 atas nama Citra Kurniati. Jangan lupa konfirmasi transfer dengan bukti transfer ke Mbak Bani di nomor 0813 156 1506 5559. Link daftar umroh, Bapak Ibu silakan bisa klik link daftar umroh ini, baik yang kita broadcast lewat WhatsApp, lewat leader Bapak dan Ibu sekalian, atau menghubungi via WhatsApp ke Mbak Bani di 0813 1506 5559. Umroh Fighter untuk seluruh HNI Fighter Group, untuk all level AB hingga Executive Director, dan tentu saja berangkat bersama saya, Firly Ramli dan keluarga, dan juga dengan top-top leader HNI, ya, ada Pak Faisal Medlar, Bu Nur Hayati Abbas, Pak Tomida dan kawan-kawan semua, para LED Fighter, para presidensial leader ya, ada Bu Pepi Puspadewi, ada Pak Haji Badrul Munir, dan seluruh kawan-kawan LED Fighter. Jadi pastikan teman-teman mengikuti program perjalanan ini, insya Allah akan sangat bermakna dan sangat spesial buat Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah beberapa foto-foto dari pelaksanaan umroh di HNI yang lalu bersama teman-teman fighter juga. Dan mudah-mudahan di tahun depan insya Allah November 2023 kita bisa mencetak sebuah memori kenangan yang indah. Dan tentu saja mudah-mudahan menjadi penguat ikatan kekerabatan kita, ikatan kehangatan kita, dan menjadi keberkahan bagi bisnis yang kita jalani, dan tentu saja keberkahan bagi hidup dan keluarga kita dunia dan akhirat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada para mentor dan leader Bapak Ibu sekalian dan disampaikan kepada kami atau langsung kepada kami. Insya Allah senang hati bisa dibantu untuk dijawab dengan baik. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita berangkat umroh bersama HNI Fighter Group di tahun depan November 2023. Kuatkan niat, kuatkan tekad, kuatkan kemauan, insya Allah menjadi wasilah dan jalan dan kemudahan bagi semua hajat-hajat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.